Ada yang akhirnya bisa bayar dendam setelah tersingkir di Piala Super Spanyol. Yes, ada Atletico Madrid yang berhasil memblok Real Madrid buat sapu trofi-trofinya. Berasa beda banget ya Ji, ngelihat Madrid yang dini hari tadi versi terakhir lawan Barca. Nah ini, Barca juga akan kita bahas karena di Copa del Rey bisa jadi penyelamat karir Xavi Hernandez di kursi kepelatihan Barcelona kalau juara tapi ya. Nah kita mulai dari Madrid sesuai katanya Nesa, kalau gol-gol pertama memang ada error juga dari Rudiger yang kayaknya kalau kata coaching ngasih assist juga, termasuk ada gol yang ngasih assist ke pemain si Lino itu ya. Tapi ini juga sebenarnya kesalahan ini juga terjadi Mas waktu di derby Madrid yang waktu di Piala Super Spanyol, kesalahan elemental dari back Madrid atau pemain tengah Madrid kerasa banget tuh Mas. Apakah memang ini faktor rotasi dan juga pemain-pemain yang sebenarnya tidak biasa defense akhirnya kebanyakan diputer-puter, ini yang jadi nggak jalan chemistry-nya ketika mereka nge-build dari belakang gitu. Tapi kan ini lawannya Atletico Ji. Atletico itu kan kayak punya antidot terhadap Madrid gitu. Dia berapa kali di pertandingan pertama kan mereka kalah 4-0 kan? Yang mana? Oh iya yang di Liga ya. Di Liga mereka 3-1 Liga menang Atletico. 3-1 yang crossing. Masa 4-0? 3-1 deh. 3-1. Seingat gue 3 deh. Iya. Si apa namanya? Yang mereka mencoba si Jude jadi pemain depan. Ya. Itu kan emang Ancelotti mengakui itu kesalahan gue dalam menerapkan strategi. Ketika Jude gue taruh di situ. Dan Madrid cukup yakin ketika ada Vini kejadiannya akan berbeda. Tapi ternyata enggak juga. Vini memang berapa kali kesempatan lawan Atletico emang jago ini Atletico untuk bisa matiin Vini. Dan kita tahu kan salah satu kunci Madrid juga pas kemarin menang lawan Barcelona kan di Vini juga. Vini yang gue bilang ini pemain akan balik lagi nih ke personal best-nya gitu dengan gaya permainannya, dengan kecepatannya, dengan gol-golnya gitu. Sudah muncul di pertandingan lawan Barcelona di Supercopa, lawan Madrid juga di semifinal Supercopanya gitu. Cuman di pertandingan kemarin ya Atletico nunjukin lagi gitu kan. Ini kita bisa untuk bisa mengisolir seorang Vinicius, dan itu kebukti ketika Vinicius diisolir agak sulit bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Ya lo tadi bilang banyak kesalahan di lini belakang, ya gue akuin. Koordinasi antara mereka terutama di posisi kiper ya. Ketika lo tidak punya kiper utama lo, ketika kadang lo bisa mainin Kepa di awal tapi terkadang lo balikin lagi ke Lunin ya. Kemarin sih kalau gue lihat gol-golnya banyak apesnya juga si Lunin ya. Satu operan yang nggak sengaja dari Rudiger. Satu emang bola-bolanya kalau bola Griezmann siapa yang bisa nahan sih sekenceng gitu kan. Bolanya tuh kenceng banget. Itu. Kaki kiri emang nggak ada pemain yang bisa nahan Griezmann itu ya. Gue salahin sih pemain yang one on one dengan si Griezmann. Vini kan? Iya itu yang bisa ngebuat dia begitu mudah berhadapan dengan Lunin. Jadi gue nggak ngelihat sebetulnya menjadi sebuah kesalahan sistem, tapi memang personal kemarin beberapanya individual error ya yang membuat Madrid kalah. Gue lebih sepakat personal ya, karena ini juga harus dipikirkan. Ini kedepannya Real Madrid harus bisa deal with lini belakangnya duetnya si Rudiger dan juga si Nacho ini. Biasanya oke dia punya pertandingan bagus tapi nggak bisa dipertahankan juga konsisten seperti itu. Dan terbukti lagi tadi malam dua partnership ini gue ngeliat emang kelihatannya kayak bukan pemain yang punya chemistry jelas lah. Baik si Nacho-nya habis itu Rudiger malah kebawa, salah satunya malah kebawa terus. Nacho-nya jadi suka error juga dan bahkan Rudigernya juga kebawa error juga. Dan kalau gue ngeliat pertandingan kemarin itu Atletico bener-bener bisa memanfaatkan yang namanya sisi half space ya. Yang bener-bener ini emang juga jadi kelemahan Madrid ketika ketemu Atletico juga di fase di Liga itu waktu mereka kalah juga, dan itu dimanfaatin crossing dari half space itu entah kenapa selalu menyulitkan Real Madrid ketika lawan Atletico. Dan ini menurut gue jadi PR yang jadi serius banget, karena ya itu gue deg-degan juga agak skeptis karena untuk kedepannya ini pertandingan Madrid kedepannya juga lini belakangnya mungkin komposisinya bakal gitu-gitu juga yang dimainin gitu. Dan itu jadi faktor yang lain juga. Dan faktor lainnya adalah biasanya Ancelotti kalau mainin substitution itu selalu spot on. Sebenarnya tadi malam juga sebenarnya agak spot on juga ketika dia masukin si Joselu, habis itu mainin si pemain habis itu Kroos juga masuk. Tapi Fran Garcia masuk. Iya, dimasukin tapi Chouameni yang nggak main ya. Chouameni akhirnya main dan itu menurut gue yang gue tekankan yang justru nggak works out, justru malah Chouameni yang biasanya ketika dia main itu bisa ngebawa ketenangan. Dia fase build up di awal tuh bagus banget, gimana dia cara dictate the game, dia pilih opsi passing tuh biasanya bagus. Tapi entah kenapa di pertandingan kemarin menurut gue Chouameni diharapkan bisa mengubah pertandingan, tapi bukannya ke arah yang positif, kemarin tumben-tumbenan malah ke arah yang negatif. Dan menurut gue itu jadi killing momentumnya Real Madrid ketika mereka kebawa di babak extra time. Ya itu, bukannya mereka malah makin kuat, justru malah makin lemah dan justru bisa dimanfaatkan sama Atletico yang malah makin bisa nyuri gol dari kesalahan individual error dari para pemain Madrid. Tapi kalau ngomongin Atletico ini sekarang kan tim yang mungkin 2 tahun lalu ya juara 3 tahun lalu ya.
yang terakhir sama Simeone juara yang 2 tahun zaman lalu. Covid kan Zaman Covid. 3 tahun lalu Liga ya. Covid tahun Dan lalu. sejak itu kan kayak Atletico Madrid Barcelona. naik turun terus sampai sekarang game mainnya agak berubah, bukan lagi negatif football kayak eranya 4-4-2 yang rata. Nah sekarang targetnya apa sih sebenarnya buat Atletico, karena kemarin di Super udah kalah, Copa del Rey ini ada chance untuk maju di Liga, sekarang peringkat kelima, Liga Champions akan ketemu Inter lagi, brengsek. Menurut lo apakah targetnya mana buat lo Mas? Menurut lo Atletico apakah mereka akan mencoba melaju sejauh mungkin di semua kompetisi atau ada prioritasnya menurutnya? Kalau prioritasnya Iya, kalau kemarin-kemarin mungkin mereka cukup pede menjadi tim ketiga yang bisa ganggu Real Madrid dan Barcelona gitu kan. Tapi sekarang ternyata ada Girona di situ. Ya Sociedad juga bisa nyodok-nyodok juga, Athletic Bilbao juga bisa punya kestabilan juga dengan Ernesto Valverde-nya. Jadi nggak begitu mudah bagi Atletico untuk bisa tampil konsisten. Di beberapa pertandingan pun mereka juga ngalamin kekalahan yang mengejutkan juga gitu. Salah satu dari Girona juga mereka kemarin kalah 4-3, itu juga bisa dibilang mengejutkan juga. Cuman ya gue ngelihat apa yang mungkin mereka bidik ya tetap pasti lolos ke Liga Champions peringkat keempat. Gue rasa itu masih menjadi salah satu acuan mereka untuk lolos ke Eropa, bukan sebagai juara tentunya, karena gue rasa kans untuk menjadi juara kecil sekali bagi Atletico di musim ini. Dia punya justru bisa di kompetisi yang knockout stages menurut gue, ya Liga Champions salah satunya gitu. Tim yang ya lo tahu Ancelotti, lo tahu Simeone. Selalu nyebelin kalau main di Eropa, antagonis gitu ya, tapi suka sih aura semangatnya. Dia bisa membuat timnya untuk tampil luar biasa di setiap pertandingan. Ketika main home apalagi, ya itu yang gue rasa lebih mudah untuk dibidik adalah kalau nggak Copa del Rey ya Liga Champions justru. Jadi gue sepakat Copa del Rey mungkin bisa jadi prioritas karena udah nyampe tahap di sini udah tanggung banget kalau dilepas begitu aja. Tapi gue agak mixed feeling juga ngeliat Atletico bersama Simeone di musim ini. Karena apa? Karena di musim ini ya jelas faktor lini belakang udah nggak sekuat musim-musim sebelumnya. Tapi faktor mencetak gol kelihatannya mereka begitu efektif musim ini. Pemain-pemain yang itu juga itu yang biasanya dimainin di musim-musim sebelumnya juga. Ada Morata juga, ada Griezmann Iya, juga. Morata Tapi lagi tajam ya, bingung musim gua. ini terbukti tajam banget, dan bahkan ketika Atletico kalah sekalipun, dari Girona kalah, habis itu kalah dari Madrid, mereka hat-trick juga. jumlah golnya tetap banyak aja gitu. Jadi ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi paradoks juga ketika kenapa nggak dari dulu gitu. Ketika lu punya lini belakang sesolid itu, lu juga bisa diikuti sama lini depan yang setajam ini. Kenapa giliran lini depan lu sekarang jadi senjata utama lu lagi tajam-tajam? Ya memang itu mungkin yang menjadi perjudiannya gitu, ketika dia bermain terbuka ya pada akhirnya harus beresiko dengan belakangnya bobolan, dijebol jadi ya. kebobolan. Tapi ini kan juga faktor pemainnya masih sama gitu poin gua. Karena ketika pemain lu masih sama dan akhirnya bisa lebih tajam lagi. Tapi di musim ini kalau untuk fase knockout Liga Champions pun bagi gue sangat-sangat berat ya, karena biasanya knockout Champions itu ditentukan juga bukan soal lu gimana caranya mencetak gol, tapi yang lebih penting adalah gimana caranya lu nggak kebobolan gitu. Itu kata faktor-faktor yang lebih penting di Liga Champions. Dibuktikan musim lalu kayak kita lihat Guardiola yang mainnya seatraktif itu lebih memikirkan gimana caranya gue menang 1-0 cukup buat menang, main lebih bertahan, lebih aman, dan itu biasanya lebih efektif untuk juara di fase-fase knockout. Tapi kalau untuk Atletico agak beda. Simeone itu sadar juga bahwa lini belakang gue udah nggak sekuat dulu lagi gitu kan. Maksudnya ya Hermoso was one of the best, salah satu pemain terbaik La Liga juga ketika dibeli dari Spanyol, tapi penampilannya nggak pernah konsisten. turun naik juga. Sekarang Witsel juga di belakang. Ya Witsel sekarang kan selalu ditaruh sebagai pemain di belakang, entah itu sebagai sweeper, entah itu akhirnya dia mundur berapa kali, dia juga nyapu bola dari apa dekat gawang. Jadi kan lu nggak bisa bersandar pada pemain-pemain lo untuk bisa bertahan, main deep, lalu lo counter. Kalau lo punya kemampuan untuk melakukan defense yang bagus, selama ini yang kita kenal si Simeone, dia bisa untuk ngalirin bola-bola ke depan seperti itu. Cuman sekarang kan nggak begitu. Jadi dia mencoba combine itu dengan gaya ya justru build up dari belakang. Witsel sebagai salah satu kuncinya di tengah, dari belakang ke tengah itu Witsel sebagai motornya. Jadi gue ngeliat ada perubahan dari sikap si Simeone sendiri gitu. Walaupun di musim-musim lalu dia sempat mencoba ketika era ada Carrasco segala macam, itu kan dia coba untuk nge-build serangan dari bawah. Tapi sekarang emang udah kelihatan udah lebih pakem ya dengan dia seperti sekarang. Dan dia susah untuk bisa mendapatkan kemenangan justru ketika dia megang bola lama-lama gitu. Cuman sekarang ya mau nggak mau, ketika gua ngeliat defense gua seperti ini, ya mau nggak mau ya go for the goal ternyata ke depan. bisa kan main lebih menyerang. Tapi walaupun memang di satu sisi jumlah kebobolannya harus mulai dipikirkan oleh Simeone, karena akan menjadi evaluasi kalau mereka tidak bisa mengerjakan PR-nya, justru malah membuat mereka akan makin jauh dari 4 besar klasemen La Liga. Tapi kalau ngomongin dari sisi
pemain yang menurut gue nih underrated itu Antoine Griezmann ya. Ini Griezmann begitu kemarin memecahkan rekor di Piala Super sebagai all time goal scorernya Atletico Madrid, dan kemarin pun juga mencetak gol yang menurut gue keren banget. Padahal sekarang dia posisinya bukanlah lagi sebagai ujung tombaknya Atletico kan. Beda di periode pertama dia belum menjadi ujung tombaknya, tapi sekarang bukanlah ujung tombaknya, lebih all round gitu. Tapi tetap aja justru tajam-tajam juga, Mas. Orang tuh kayak melihat dia sebagai pemain yang tidak begitu terlihat, tapi justru perannya sangat kerasa gitu buat Atletico dalam 2 tahun terakhir gitu. Dan ini yang akhirnya Even di Prancis pun juga perannya juga berubah seperti itu kan. Ya, ini yang jadi anugerah sekaligus bencana buat Atletico gitu. Karena mereka bergantung banget sama Griezmann. How Griezmann plays itu akan mempengaruhi gimana Atletico main gitu. Ketika dia on top form, ya, sulit bagi mereka untuk bisa ngalahin Atletico, terutama di sepertiga terakhirnya Atletico gitu. Cuman ketika dia buruk permainannya, hampir semua pemain tuh ngikut gitu. Turun ke bawah permainannya nggak bisa ngikutin standarnya Griezmann gitu. Jadi ya gue rasa gimana caranya Simeone bisa mempertahankan Griezmann ada di top level, itu yang akan membuat Atletico beda di musim ini ya. Walaupun kita lihat di Liga sudah sangat sulit untuk bisa ngejar ke atas, yaitu di club competition gue rasa ini peluang terbaik bagi Atletico Madrid untuk bisa ngebuktiin itu. Dengan kualitas kayak gini, kayaknya dia masih bisa deh untuk membuktikan main di Premier League misalkan. Kan ada isu-isu juga. Tapi menurut lo apakah dia akan mengakhiri karir karena kapok udah cabut ke Barcelona, ternyata gitu dia nggak bisa work out juga gitu. Menurut gua lebih baik dia stay di Atletico aja sampai pensiun kalau bisa, karena faktor dia salah satu kenapa dia gua ngeliat main lebih agak ke dalam sekarang, dimundurkan nggak jadi ujung tombak lagi. Ini nggak bisa dibohongin, dia pace-nya emang udah menurun banget, mungkin karena faktor usia juga. Dan ini menurut gua salah satu hal yang cerdik juga ketika lu tahu pemain-pemain lini depan lu nggak bisa lagi punya explosive pace selayaknya 5 tahun 6 tahun lebih muda, dimainin dia sebagai midfielder itu menurut gua salah satu solusi. Kita lihatlah solusinya ketika Messi di usia-usia awalnya dia winger, striker, tapi ketika dia kemakan usia, mainin lebih dalam, manfaatin kreativitas dia, dan itu yang gue lihat sekarang dimanfaatin banget dari seorang Griezmann. Karena ketika dia nggak mencetak gol, lagi top form, tapi lagi nggak nyetak gol, at least dia bisa make something gitu, ngelakuin sesuatu. Iya, dan itu selalu bisa berharga banget bagi lini depan Atletico, karena dia, gue tahu dia IQ-nya mungkin bagus banget, IQ sepak bolanya, karena dia salah satu pemain pinter juga. Dan itu salah satunya take ons-nya masih bisa kelihatan juga ketika lawan Madrid tadi malam kan juga ngeliat kita take ons dia terhadap lini belakang Real Madrid terbukti masih mematikan banget si Griezmann. Nah tapi kalau balik lagi soal Copa del Rey, juara terbanyak kan tetap Barcelona. Kemarin menang lawan Universitas lawan Salamanca itu ya. Gua nggak tahu tuh tim apa sebenarnya ya. Tapi ini bukanlah sesuatu yang akan kita bahas soal pertandingannya. Tapi justru dari Copa del Rey ini adalah mungkin satu-satunya trofi di luar Liga Champions yang paling mungkin dimenangkan gitu. Bukan paling mungkin karena semuanya tergantung drawing juga, dan juga secara kualitas Barca masih punya peluang itu. Menurut lo Xavi dengan begitu gembar-gembornya, banyak yang sudah tidak puas dengan gaya mainnya, filosofinya, dan juga hasil-hasilnya, apakah memang dengan menjuarai Copa del Rey misalkan akan menjadi advantage buat dia untuk bisa bertahan? Copa del Rey nggak cukup karena kan Valverde dulu juga juara 2 kali Liga, ternyata nggak cukup gitu. Ya kalau Xavi sih gue lebih ngeliat ke fans yang nggak sabar aja sih. Lebih gue ngeliat ke situ. Maksudnya lu harus lihat Xavi datang tuh Barcelona seperti apa sih? Ya. Ketika dia datang sehancur apa Barcelona, terutama ada Laporta sekarang. Ketika dia datang keuangan Barcelona tuh seperti apa gitu. Akhirnya bisa dibenahi oleh 2 orang ini. Dari sisi keuangan bisa dibenahi oleh Laporta, sehingga bisa mendatangkan pemain-pemain yang seperti sekarang ini, yang kalau lo beli tanpa lo akal-akalannya Laporta kan lo nggak mungkin bisa dapetin pemain-pemain ini. Dan Xavi juga harus kita lihat sebelum ini mainnya kayak apa sih Barcelona sebelum kedatangan Xavi, lagi hancur-hancurnya kan, dari pasca era Koeman itu lagi hancur-hancurnya. Tapi dia bisa paling nggak menghadirkan kestabilan. Di musim kemarin sih yang betul-betul menjadi salah satu bukti bahwa tim ini bisa loh untuk bisa tampil konsisten. Nah, yang gue lihat sekarang sih memang dari lini pertahanan sih yang agak menurun jauh gitu, terutama dari sisi Araujo ya, berapa kali kita sepakat. Konde kemarin juga katro di Piala Super ya. Konde, Araujo, 2 pemain yang nyaris nggak bisa bikin salah di musim kemarin, tapi musim ini juga ternyata masih berantakan. Tanpa Ter Stegen pun kebukti juga masih sulit gitu. Dan gue rasa manajemen masih mendukung dia, dan para pemain pun masih mendukung dia. Dan buat Xavi pribadi ini what matters gitu. Ketika pemain-pemain lo masih ngedukung lo, nurut dengan gaya permainan dia, ya walaupun nggak selamanya indah untuk ditonton, kayak musim lalu lah, maksudnya banyak dia bypass ya, nggak selalu ball possession, tapi ya gue rasa sampai akhir musim apapun itu trofi yang dia dapatkan
mereka layak pertahankan. Singkat Xavi. Jal, layak dipertahankan apa enggak seorang Xavi? Masih layak dipertahankan. Apabila skuadnya juga melakukan transisi ke tim-tim yang lebih muda, pemain-pemain yang lebih muda, menurut gue sosok yang paling tepat ya tetap Xavi juga. Ya kita lihat ya nanti nasibnya Xavi dan juga hasil apa yang dia dapatkan di akhir musim ini nih. Yes, dari Copa del Rey kita akan langsung bahas timnas setelah yang satu ini.